Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Astabrata, ajaran Sunan Kalijaga, bahwa salah satu peninggalan dari nenek moyang kita yang perlu diuraikan agar menjadi pedoman hidup menuju masyarakat yang sejahtera adalah Astabrata. Bahwa Asta artinya 8, Brata artinya tindakan. Jadi Astabrata dapat diartikan sebagai 8 macam tindakan. Bahwa Astabrata ini diambil dari intisari wasiat Cupumani Astagina atau pegangan hukum bagi para dewa. Konon dengan berpegang pada hukum ini, para dewa dapat memimpin umat manusia menuju kesejahteraan dan kedamaian. Bahwa kalau setiap orang, terutama para pemimpin, berpegang pada Astabrata, maka masyarakat yang sejahtera tidak mustahil terwujud di bumi ini. Adapun Astabrata secara mudah dan jelas digambarkan atau diwujudkan dalam rupa. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah garwo, dan yang ketiga adalah wisma, yang keempat adalah turangga, dan yang kelima adalah curiga, yang keenam adalah kukila, dan yang ketujuh waranggana, dan yang kedelapan adalah pradangga. Bahwa orang atau pemimpin yang utama harus memiliki 8 hal tersebut di atas. Banyak orang yang salah paham berusaha mempunyai 8 rupa tersebut dalam wujud sebenarnya. Hal demikian ini takkan terwujud. Sesungguhnya 8 hal tersebut sekedar kiasan dan bukan berarti setiap orang harus memiliki barangnya, tetapi memiliki atau mengalami arti dan wangsitnya. Bahwa wanita artinya seorang perempuan yang elok dan cantik. Siapapun yang melihat pasti ingin memilikinya. Maka yang dimaksud dengan wanita itu adalah suatu keindahan, sebuah cita-cita yang tinggi. Agar cita-cita itu dapat tercapai, maka orang perlu berusaha sekuat tenaga, yakni belajar, tirakat, dan sebagainya. Bahwa sebagai seorang pemuda yang ingin memiliki gadis yang cantik. Dan yang kedua adalah garwo, yang artinya jodoh. Bahwa suami istri yang sehati, garwo sering diartikan sigaraning nyowo, belahan jiwa. Bahwa jiwa satu dibelah 2 atau 2 badan 1 nyawa. Jadi garwo mengandung arti bahwa setiap orang harus dapat menyesuaikan diri, bisa bergaul dengan siapapun. Semua orang dianggap sebagai kawan, hidup rukun dan damai, mencintai sesama, dan tidak membeda-bedakan orang. Semuanya dianggap sebagai garwo, teman sehidup semati. Dan yang ketiga adalah wisma, artinya rumah.
Rumah adalah tempat berlindung, memiliki ruangan yang luas, berpetak-petak untuk menyimpan aneka macam barang. Bahwa semuanya dapat dimasukkan ke dalam rumah. Demikianlah setiap orang yang hendaknya bersifat rumah, yakni dapat menerima siapapun dan membutuhkan perlindungan, bahwa sanggup menyimpan dan mengatur segala sesuatu, dan dapat mengeluarkan pikiran serta bertindak bijaksana dan teratur menurut tempat, waktu, dan keadaannya. Dan selanjutnya, yakni keempat, yakni turangga, berarti kuda tunggangan, bahwa yang kuat dan bagus. Kuda tunggangan bisa berlari cepat dan bisa berlari pelan, bisa berjalan sambil menari-nari. Dan sebaliknya, kuda tunggangan juga bisa berlari cepat dengan arah yang tak menentu, bisa terguling ke dalam jurang, tergantung orang yang memegang tali kekangnya. Demikian halnya bacaan jasmania atau bacaan jasmania, di mana panca indera dan nafsu kita merupakan kuda tunggangan, sedangkan jiwa adalah pengendaranya, atau jiwa adalah pengendaranya. Bila jiwa dapat menguasai, mengatur, dan mengekang diri, maka pergaulan hidup kita akan teratur dengan baik. Dan sebaliknya, bila jiwa tak dapat menguasai diri, maka hidup kita akan seperti kuda tunggangan yang sangat liar, berlari ke sana kemari dan akhirnya tergelincir. Dan yang kelima, curiga, yang artinya keris atau senjata tajam yang dipuja-puja. Maka perlulah tiap orang, terutama para pemimpin, memiliki persenjataan hidup yang lengkap, yakni diantaranya kepandaian, keulatan, dan ketangkasan, dan lain-lain. Begitu pula pikiran harus tajam, mampu menebak dengan tepat agar dapat bertindak tepat, sehingga kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Dan yang kelima adalah kukila, artinya burung, yakni burung perkutut yang dipelihara di Jawa. Dan untuk didengarkan suaranya yang sangat merdu, enak, dan didengar menentrapkan sanubari. Demikianlah setiap kata yang keluar dari mulut hendaknya enak didengar, lemah lembut, menenteramkan orang yang mendengarkannya. Dan setiap kata yang keluar harus tegas dan bersifat memperbaiki dan membangun, agar siapapun yang mendengar bisa terpikir dan mengindahkannya. Dan yang ketujuh, yakni waranggana, artinya tanda atau ronggeng untuk pandangan waktu menari. Pada zaman dewa-dewa ini disebut lenggot, yakni peraturannya seperti ini: seorang warangga menari di tengah kerumunan orang bersama seorang lelaki yang ikut menari. Di tempat penjuru ada penari laki-laki yang menari seakan-akan ikut menggoda si waranggana agar
memalingkan mukanya dari yang lelaki yang tengah menari. Dari makna gambaran di atas adalah usaha meraih cita-cita yang mulia. Pasti akan banyak kita jumpai godaan yang mencoba menghalang-halanginya untuk mencapai cita-cita kita atau cita-cita masyarakat. Dan yang kedelapan adalah pradangga, yakni suara atau bunyi-bunyian berirama yang dapat dijadikan sebagai hiburan. Demikianlah kisah tentang Astabrata, ajaran Sunan Kalijaga.